من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما أمر الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada waktu zuhur ini di hari yang terbaik ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi umur kita untuk beribadah kepada Allah. Allah takdirkan kita duduk mendengarkan sebelum khatib naik mimbar. Inilah bentuk keabsahan salat Jumat kita. Tak kala khatib telah naik mimbar, kita telah berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul. Rasa nikmat syukur ini kaum muslimin, nikmat hidayah taufik ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita tingkatkan syukur ini dengan takwa kepada Allah. Wasiat takwa adalah wasiat khatib demi khatib setiap hari pekannya, setiap Jumatnya. Dan kalimat ini sama yang kita dengar seluruh khatib pada waktu ini, pada hari ini. Inni usikum min nafsi bi taqwallah. Khatib mewasiatkan diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat ini juga telah dibawakan oleh para anbiya terdahulu, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah memberikan wasiat kepada umat-umat terdahulu para anbiya, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya sama kaum muslim, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa adalah sebaik-baik jalan. Para ulama mengatakan khairus subul fahuwa bitaqwallah. Sebaik-baik jalan dalam menggapai kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat, perjalanan yang lebih abadi hanyalah dengan takwa kepada Allah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwanu." Berbekallah kalian dalam hidup. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Para ulama mengatakan a'zamu minat taqwa bi taqbi kalimatillah ta'ala, kalimat tauhid la ilaha illallah. Puncak takwa yang tertinggi yang dibawakan oleh para nabi, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa kaum muslimin? Mengamalkan kalimat tauhid dalam hidup kita. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha menafikan seluruh sesembahan, keyakinan, memberikan rezeki, menjaga kita, isbat illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinamakan tauhid kaum muslimin.
Seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mustahil dia akan minta kepada kuburan-kuburan keramat. Seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mustahil dia akan percaya kepada hal-hal yang budaya. Barang-barang tabui misalnya digantung di kadainya, diletakkan di dompetnya dengan tujuan ini dan itu. Mustahil demikian. Karena dia berhadapan menggantungkan diri kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Hanyalah kepada Allah seorang muslim menggantungkan segala harapannya, rezekinya, menjaga dirinya dan segala macam, termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi para anbiya, memberantas yang namanya menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah para taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, memberantas ini semuanya kaum muslimin, mengajak pengikutnya Islam, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Tiada sesembahan, tiada kesyirikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Besok memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Hari Ahad masuk tanggal 10 Zulhijjah. Sesuai dengan tarjih Muhammadiyah yang juga dikuatkan oleh Ruqyatul Hilal pemerintah. Insyaallah taala kita memasuki atau melaksanakan solat Id berjamaah insyaallah taala pada hari Senin. Insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini adalah hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan khairul ayyamid dunya fahuwa awwal fi syahrul Zulhijjah. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian para ulama mengatakan wa yastahabul iktsar min a'mali shalih. Disunahkan, dianjurkan kita untuk berbanyak amal saleh. Sebagian kaum muslimin melaksanakan puasa selama 10 hari ini. Karena ini adalah hari-hari terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah salat sunnah di balik kita melaksanakan salat wajib di masjid tentunya. Kemudian perbanyaklah kita melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari itu kaum muslimin, amalan yang tertinggi setelah seorang melakukan peribadahan kepada Allah taala adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang tua yang Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada seluruh manusia kita ini untuk berbuat baik kepada sosok ibu dan ayah kita. Allah katakan, "Walaqad wasainal insana biwalidayni ihsana." Kami telah memberikan wasiat kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin, 10 pertama di bulan Zulhijjah ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar yang Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih. Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah. Amal-amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyamul ashri. 10 pertama kau lakukan di bulan Zulhijjah. Di balik kita perbanyak puasa kaum muslimin, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita, melaksanakan ibadah qiyamul lail misalnya, beribadah di sepertiga malam terakhir, memperbanyak bersedekah. Amalan ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan sebagai amalan yang terbaik dalam hari-hari kehidupan seorang muslim. Bertanya para sahabat, "Wala
jihadu fi sabilillah. Apakah amalan soleh dikerjakan 10 pertama Zulhijjah ini bisa mengalahkan seseorang berjihad di jalan Allah? Berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, apakah bisa? Nabi SAW mengatakan wala jihadu fi sabilillah. Meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang berjihad di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kharaja bi nafsi wa malihi, keluar dia mengorbankan jiwanya dan seluruh hartanya, falan yarji' min dzalika bisyai', dan jiwanya tak kembali lagi, hartanya diinfakkan seluruhnya tak kembali lagi. Inilah amalan yang bisa mengalahkan amalan soleh yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, badiru bil amal, berlomba-lomba kita beramal. Kita tak tahu kematian kaum muslimin. Kita tak tahu ajal datang kepada diri kita. Dan kita semuanya telah tertulis ajal kita tak kala kita lahir di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika ajal ketentuan Allah, kematian datang kepada seorang hamba, takkan bisa dimajukan, takkan bisa dikurangi. Mumpung sekarang yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah beramal soleh di bulan Zulhijjah ini kaum muslimin. 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Kita harus perbanyak bersedekah di jalan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah akan ganti apa yang kita sedekahkan. Terutama sedekah yang terbaik itu di bulan Zulhijjah ini apa kaum muslimin? Kita niatkan untuk ikut serta berkorban. Ikut serta berkorban. Ikut serta menyembelih di hari-hari tasyrik besok ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, salatlah engkau di hari tasyrik ini, besok ini, yakni salat Id. Wanhar, Allah gandeng dengan berkorbanlah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhahi fala yaqribanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tetapi tak mau dia ikut serta dalam berkorban, fala yuqribanna musallana. Jangan sekali-kali dekat tempat solat kami, tempat solat Id besok ini. Kaum muslimin, cuma kurang lebih 3 juta kita gunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti kaum muslimin apa yang kita sedekahkan di jalannya. Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Takkan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Bismillah, ikutlah dalam peserta kurban. Cuma 3 juta. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyak kaum muslimin. Kita punya harta, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya jabatan, pekerjaan, ini dan itu segala macamnya. Cuma 3 juta yang ini tentunya amal ini sebagai penggandeng dalam hidup kita sesungguhnya di alam barzakh kelak dan di akhirat yang penuh keabadian. Bismillah, berkorbanlah kaum muslimin yang mampu dalam amal soleh ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah hari demi hari, waktu demi hari berlanjut, seakan-akan maut itu mendekat kepada kita kaum muslimin. Mendekat kepada kita. Hanyalah kekal selama kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Sekali lagi kaum muslimin, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah seseorang meninggal dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengikuti jenazah itu 3 perkara: hartanya dan anak keturunannya dan amal solehnya. Kembali 2, anak yang kita besarkan, yang kita harapkan, terkadang kita lalai gara-garanya akan meninggalkan kita. Kemudian harta kita, jabatan yang kita miliki akan meninggalkan kita kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baqiya amal salih." Yang kekal hanyalah amal saleh. Apa harta yang kita sedekahkan di jalan Allah? Apa yang kita gunakan umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa hari dalam hidup kita berpuasa, menahan diri untuk berpuasa guna mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa kita bisa berwalidain, dekat kepada sosok ibu dan ayah kita yang notabene adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada 2 sosok pahlawan kita sesungguhnya ini. Inilah amal soleh kaum muslimin yang kekal, yang abadi, yang menemani kita tak kala kita berada di alam barzakh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk fadilah di bulan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Disyariatkan dalam Islam besok kita berpuasa. Dinamakan dengan puasa Tasu'ah, puasa yang 9. Dilanjutkan hari Ahad, jangan lupa kaum muslimin, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa Arafah. Berpuasa Arafah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil Arafah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun belakang dan setahun ke depannya. Pahalanya sangat besar kaum muslimin. Berpuasa Arafah pada hari Ahad besok. Jangan lupa besok hari Sabtu kita puasa juga hari Tasu'ah namanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah amal soleh yang berlipat ganda pahalanya. Akan insyaallah kita berharap kepada Allah sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan insyaallah setahun ke depan selama kita melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah amalan yang besar, kecil kita kerjakan, fadilahnya sangat besar. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari kaum muslimin. Badiru bil amal, berlomba-lombalah dalam amal ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Terakhir, khatib katakan, jangan lupa kita ikut serta dalam berkorban. Sekali lagi, berkorban bentuk ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan seorang hamba kepada Allah, tanda keberkahan hartanya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dia ikut serta dalam berkorban. Berkorban kaum muslimin. Ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini untuk kita. Ini untuk kita kaum muslimin. Ma min ayyamin tashri' ahabbu ila Allah illa dzabhal dzabh. Tidaklah amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari tasyrik besok ini, hari Senin, kecuali kita ikut serta dalam berkorban. Cuma 3 juta kaum muslimin. 3 juta. Kadang-kadang kita bisa beli mobil, beli ini, beli itu. Kita berkorban untuk diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tanda keberkahan harta kita. Cuma 3 juta. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, berkorbanlah. Insyaallah taala Allah akan berkahi harta kita. Insyaallah taala Allah akan ganti apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah dengan ganti yang banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari Jumat ini perbanyak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفارة والمشركين، اللهم انصر إخواننا بفلسطين، اللهم انصر إخواننا بفلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة هم الضعفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.